Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sholli wassalihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan tauhid. Yang akan kita bahas hari ini adalah halaman 39 dengan judul Mengenal Allah melalui ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Silakan dibuka bukunya. Halaman 39 dengan judul Mengenal Allah melalui ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Kenapa kita harus mengenal Allah? Pertanyaannya. Dengan cara mengenal Allah, maka kita akan tahu tentang kebesaran Allah, akan tahu tentang sifat-sifat Allah, akan tahu tentang segala sesuatu menyangkut Allah. Ketika ada seseorang yang menanyakan tentang orang lain, maka ketika orang tersebut menjawabnya, maka tentu orang tersebut mengenal apa yang ia katakan. Contoh, apakah kita tahu ibu kepala sekolah, Ibu Ilmi? Tahu. Bagaimana Bu Ilmi kebiasaannya? Bagaimana Bu Ilmi kalau menyapa? Rumahnya ada di mana? Suaminya siapa? Jam berapa Bu Ilmi ke sekolah? Dan sebagainya. Itu berarti kita mengenal Bu Ilmi. Ya. Begitu juga dengan Allah. Bagaimana cara kita agar bisa mengenal Allah? Padahal Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tidak bisa dilihat oleh mata. Cara mengenal Allah yang Allah ajarkan yaitu dengan cara mengenal makhluknya atau mengenal segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ini banyak sekali ayat-ayat yang sudah kita pelajari tentang cara kita bagaimana kita bisa mengenal Allah. Bagaimana cara kita bisa mengenal apa yang Allah perintahkan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bukan hanya menjalankan ibadah begitu saja, tapi kita mempunyai nilai keimanan yang luar biasa dalam hati karena kita kenal dengan Allah, gitu ya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Fa idza qila laka bima arafta rabbaka." Kalau ada seseorang yang bertanya kepadamu bagaimana cara kamu mengenal Allah, padahal kamu tidak pernah bertemu dengan Allah secara langsung, padahal kamu tidak pernah melihat bagaimana Allah, padahal kamu tidak pernah mendengar bagaimana suaranya Allah. Nah, maka katakanlah fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Cara kita mengenal Allah adalah dengan cara mentafakuri, dengan cara mengenal makhluk-makhluk Allah dan juga dengan cara mengenal ayat-ayat Allah, tanda-tandanya. Contoh gini, Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan dengan sifat Robnya menciptakan ikan dengan begitu banyak jenisnya, variannya. Ada ikan yang hidupnya hanya di air asin, ada ikan yang hidupnya hanya di air tawar, bahkan ketika dia dimasukkan ke air asin dia akan mati. Ada ikan yang dia punya moncong yang panjang, ada ikan yang macam-macam sekali. Ada ikan dia hidup di air tapi tidak mati. Justru ikan itu akan mati kalau ikan itu diambil dari air, diangkat ke darat. Itu salah satu bentuk kebesaran Allah. Bagaimana kalau posisi manusia ditukar dengan ikan? Manusia hidup di air, jangankan seumur hidupnya. Kalau 5 menit saja mungkin orang itu akan meninggal karena manusia bukan hidup di air. Itu salah satu bentuk kebesaran Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang mana langit itu tidak punya tiang. Sampai sekarang manusia sehebat apapun tidak bisa menandingi bagaimana caranya membuat langit seperti itu. Tapi Allah menciptakan langit yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu salah satu bentuk kebesaran Allah itu adalah Allah itu Al-Khaliq, Maha menciptakan, dan manusia itu hanya
diberikan fasilitas dari yang Allah ciptakan itu. Begini contohnya. Allah itu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ulangi. Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contoh, manusia tadinya tidak ada. Lalu Allah ciptakan sehingga menjadi ada. Allah itu menciptakan hewan yang tadinya sebelumnya tidak ada, lalu kemudian menjadi ada. Allah menciptakan bumi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu salah satu contohnya. Tapi manusia hanya diberikan fasilitas atau hanya bisa memanfaatkan apa yang sudah Allah ciptakan. Contohnya, Allah menciptakan tanah yang dari tanah itu bisa tumbuh sesuatu yang bisa kita makan. Manusia bisa bercocok tanam di atas tanah itu, yang kemudian manusia bisa memakan apa yang ia tanam. Tapi manusia tidak bisa membuat tanah. Manusia tidak bisa membesarkan pohonnya. Manusia tidak bisa membesarkan tanamannya. Hanya Allah saja yang mampu untuk itu. Manusia hanya sekedar berusaha. Itulah perbedaan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk, antara manusia dengan Allah. Nah, selanjutnya dikatakan di sini al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah adalah dengan cara melihat adanya malam, melihat adanya siang, melihat adanya matahari, melihat adanya bulan dan segala sesuatu yang ada di situ, sehingga kita bisa berpikir, bisa bertafakur bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu yang tadinya tidak ada menjadi ada, sehingga kita bisa mengenal Allah. Contoh, adanya malam. Allah menjadikan malam itu sebagai waktu untuk beristirahat, ya. Waja'alal layl, apa ayat Al-Qur'annya? Ada di ayat surah An-Naba yang menyatakan bahwa Allah menciptakan malam itu, salah satu gunanya, salah satu manfaatnya adalah untuk beristirahat. Bagaimana Allah bisa membolak-balikan antara malam dan siang dan tidak pernah telat, ya, dan tidak pernah telat. Waktunya malam datang malam, waktunya siang Allah kasih siang. Itu salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, di salah satu ayat Al-Qur'an yang sudah kita hafal, yaitu surah Al-Baqarah ayat juz 2 ayat ke-164, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Itu di ayat itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadi tugas hari ini. Jadi tugas hari ini adalah silahkan tulis beberapa tanda-tanda kebesaran Allah yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Ya, semoga dapat difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.